para pencari fakta. Kalian pasti semua tahu dong bagaimana kekayaan alam di Papua yang dikelola oleh Freeport hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, bahkan bukan oleh rakyat Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai betapa kayanya alam Indonesia. Nah, Indonesia memang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah loh guys. Nah, kekayaan alam tersebut sampai saat ini belum maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Nah, di balik itu ada sejumlah negara yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan dan keuntungan negaranya. Nah, kali ini Fakta Populer akan membahas mengenai 5 negara yang menikmati hasil kekayaan alam Indonesia. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Inggris. Negara pertama yang menikmati hasil kekayaan alam Indonesia adalah Inggris. British Petroleum adalah operator lama sektor migas di Indonesia, mengelola blok gas tangguh di Papua lewat anak perusahaan BP Barrow. Investasi terbaru perusahaan asal Inggris itu di blok tersebut bahkan mencapai 12,1 miliar US dollar. Wah, jumlah yang cukup banyak. BP mengelola blok tangguh Trentry dengan 60% jatah mereka loh dan dapat diekspor ke Asia Pasifik. Sementara 40% disalurkan ke Indonesia. Pasokan gas yang dibutuhkan PLN juga akan disalurkan oleh BP. Kerjasama strategis tersebut tertuang dalam nota kesepahaman atau MOU pasokan gas alam cair untuk pembangkit milik PLN sebesar 230 MMS CFD. Perusahaan dan investor lain asal Inggris saat ini sedang mengincar sektor sumber daya alam strategis lainnya, khususnya di bidang industri ramah lingkungan. Prancis. Nah, negara yang berikutnya nih guys adalah Prancis. Perusahaan migas asal negeri Anggur Total sudah bermitra cukup lama dengan pemerintah Indonesia. Total E&P Indonesia mengelola blok migas Mahakam, Kalimantan Timur. Total kerjasama dengan Inpex Corporation dalam mengelola blok Mahakam. Dan Total mengendalikan 50% saham di blok tersebut loh dan Inpex sisanya. Nah, pada tahun 2008, Total mengajukan proposal untuk memperpanjang kontrak karena ingin melakukan investasi lebih lanjut. Total memproyeksikan blok Mahakam pada 2013 memberikan pendapatan sebesar 8,92 miliar US dollar. Nah, selain Total, perusahaan Prancis lain, Eramet berinvestasi di kawasan timur Indonesia. Eramet beroperasi di Indonesia melalui kepemilikan saham pada PT Weda Bay Nickel di bawah konsorsium Strand Mineral Lindo. Investasi proyek pengolahan dan pemurnian atau smelter bahan tambang di Halmahera Utara, Maluku mencapai 5 miliar US dollar dengan kapasitas 3 juta ton per tahunnya. Wow, ternyata jumlah dari investasi serta keuntungan yang diambil oleh Prancis juga banyak loh guys. Kanada. Canadian International Development Agency mengembangkan 12 proyek di Sulawesi saja. Nah, semuanya berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Sharit International dan Vale juga membuka tambang di Indonesia loh. Nah, khusus Vale investasi di Sulawesi Tengah mencapai 2 miliar US dollar. Melalui Nico Resources yang menjadi perpanjangan tangan perusahaan migas Calgary asal Kanada, kini ada 20 blok yang dikelola. Nah, pengelola blok terluas di Indonesia. Cina. Negeri tirai bambu sangat aktif mencari sumber energi non-migas dari negara lain termasuk Indonesia. Salah satu investasi besar mereka di tanah air adalah bidang batu bara. Selain itu, sumber daya alam seperti nikel dan bauksit juga diincar perusahaan-perusahaan Cina. Perusahaan tambang skala menengah dan besar Cina bergerak di seluruh wilayah, mulai dari Pacitan, Jawa Timur, Pulau Kabaena, dan Sulawesi Tenggara. Salah satu perusahaan besar adalah PT Heng Fung Mining Indonesia yang berinvestasi di bidang nikel di Halmahera, Maluku dengan target produksi bisa mencapai 200 juta ton. PetroChina, perusahaan migas pelat merah Cina juga mengelola beberapa blok.
Nah, salah satu yang baru ini tersorot adalah 14 blok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disegel pemerintah setempat karena persoalan CSR. Amerika Serikat. Di bidang tambang dan pengelolaan blok migas, Amerika Serikat merupakan salah satu pemain utama di Indonesia loh. Nah, tentu kan masyarakat sangat familiar dengan Freeport-McMoRan, perusahaan tambang yang mengelola lahan di Tembagapura Mimika, Papua. Produksi tambang itu per hari mencapai 220.000 ton biji mentah emas dan perak. Selain Freeport, masih ada Newmont, perusahaan asal Colorado, Amerika yang mengelola beberapa tambang emas dan tembaga di kawasan NTT dan NTB. Tahun lalu, setoran perusahaan ke pemerintah mencapai 689 miliar rupiah, sudah mencakup semua pajak dari keuntungan total mereka. Jika dari NTT saja, pada 2012 pendapat Newmont mencapai 4,17 juta US dollar. Nah, belum lagi nih sederet operator migas yang rata-rata kelas kakap sebagai mitra pemerintah mengelola blok migas. Chevron memiliki jatah menggarap 3 blok dan memproduksi 35% migas Indonesia. Disusul ConocoPhillips yang mengelola 6 blok migas. Perusahaan yang telah 40 tahun beroperasi di Indonesia ini merupakan produsen migas terbesar ketiga di tanah air. Lalu tentu saja ExxonMobil yang bersama Pertamina menemukan sumber minyak 1,4 miliar barel dan gas 8,14 miliar kaki kubik di Cepu, Jawa Tengah. Nah, itulah negara yang menikmati hasil kekayaan alam Indonesia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.